diabaikan, tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Para jamaah yang saya muliakan, itu tadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena kehartaannya, anak orang kaya, oke. Karena keturunannya, keturunan baik-baik, keturunan terhormat, oke. Karena kecantikannya, cantik. Menurut saya yang akan menikahi dia memang dia cantik. Yang keempat karena keagamannya. Kata Nabi, utamakan yang beragama. Ya, utamakan yang beragama. Diri kamu nanti akan lebih terbimbing, lebih terdidik, lebih terarah. Jadi ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kalau faktor-faktor yang bersifat keduniawian atau materi tidaklah terlampau menonjol atau berlebihan, dalam arti kata cukuplah, tapi agamanya bagus, inilah yang harus diutamakan. Apakah calon istri kamu itu anak orang kaya? Kalau dapat anak orang kaya ya baguslah. Tapi enggak sederhana, enggaklah terlalu kaya, cukupan. Apakah istri kamu itu keturunan baik-baik? Ya, keturunan baik-baik. Bukan keturunan ningrat berdarah biru umpamanya, tapi keturunan baik-baik. Apakah dia cantik menurut kamu? Ya, kalau menurut saya cantik, saya suka. Agamanya bagaimana? Ya ini dia. Agama calon istri saya itu, Masya Allah, dia bisa baca Al-Quran, bagus bacaannya. Dia sholatnya gak tinggal. Dia berada di tengah keluarga yang beragama. Buktinya dalam penampilan gadis calon istri saya itu umpamanya dia menutup aurat. Dia tidak membukakan auratnya kepada orang-orang. Gak pernah saya melihat dia, anak gadis itu umpamanya terbuka auratnya. Para jemaah yang saya muliakan, nah ini dia. Kalau dapat ya yang beragama, Qurannya bagus, sholatnya nggak tinggal, penampilannya, pergaulannya, ini yang kita katakan yang akan membahagiakan seorang suami itu di dalam kehidupan rumah tangga. Iya, karena dia sebagai seorang wanita muslimah, dia ngerti dengan prinsip-prinsip agama. Keluarganya, ayah ibunya sudah menanamkan nilai-nilai agama kepada sang putri, anak yang sangat dicintai oleh kedua orang tuanya. Karena memang sudah ada penanaman nilai yang baik dari orang tua terhadap anak gadisnya, maka anak ini akan tumbuh dengan baik. Betapapun lingkungan dan keadaan yang ada di sekitarnya tidak baik, para jamaah yang saya muliakan, dia bisa membentengi dirinya. Ya, karena memang sudah ditanamkan oleh orang tua, nak, dikala kamu merantau mencari ilmu, kuliah di sana, jangan tinggalkan sholat. Enggak tinggalkan sholat. Kamu ya selalulah dengan Al-Quran. Dia karena bisa baca Quran, selalu dengan Al-Quran. Kamu kalau keluar rumah, jangan kamu membuka aurat kamu. Tumbuh menjadi wanita yang muslimah, berikut akan tumbuh menjadi istri yang salihah. Inilah yang akan membahagiakan keluarga ketika dia berumah tangga. Makanya kita mempertanyakan, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita ini orang tua, insya Allah kita mengatakan orang tua yang saleh. Ibu sebagai ibu yang salihah, insya Allah saya katakan demikian. Saya akan tekankan,
Pak, Bu, pergaulan anak gadis sekarang demikian sudah melampaui batas-batas norma keagamaan. Adakah ayah dan ibu mengingatkan anaknya ketika anaknya pergi merantau mencari ilmu, kuliah, nun jauh di sana? Apakah ada? Nah kalau ada kan tentu anak ini akan tetap terbenteng, terjaga. Karena memang selalu ya diantisipasi, ya selalu diingatkan hati-hati dengan pergaulan. Sekarang ini pergaulan anak gadis, iya banyak yang sudah melampaui batas-batas apa yang dikatakan oleh agama. Barangkali kuliahnya berantakan, pergaulannya nggak karu-karuan. Para jamaah yang saya muliakan, perhatikan yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak anak gadis yang sampai larut malam keluar rumah, bahkan sampai subuh ada di kafe-kafe, auratnya terbuka. Kalau bapak si gadis itu orang Islam, ibunya orang Islam, sangat disesalkan kalau terjadi seperti itu. Apakah ayah dan ibu tidak mengingatkan anak-anaknya yang pergi merantau mencari ilmu, kuliah di sana? Makanya kita perhatikan hal ini. Seorang gadis, dia akan tumbuh baik ketika dia sendiri sudah dengan kesadaran agama dan orang tuanya juga sudah menanamkan nilai-nilai agama. Dan dikala dia nanti jadi seorang istri, dia akan menjadi istri yang salihah. Ketika dia menjadi seorang ibu, dia akan menjadi ibu yang demikian bertanggung jawab, penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita berbahagia. Bukan hanya kita sebagai orang tua, anak-anak kita juga berbahagia dengan keluarganya. Dia dengan suaminya, dia dengan istrinya, dia dengan anak-anaknya, demikian berbahagia. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, penanaman nilai agama ini memang harus ditanamkan dari sejak awal. Rumah tangga yang beragama, ayah dan ibu yang beragama tentu akan menanamkan nilai ini kepada anak-anaknya. Sehingga nanti ketika dia menjadi istri, istri yang salihah. Ketika dia menjadi ibu yang demikian penuh dengan rasa kasih sayang dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, adalah merupakan kebahagiaan yang tiada tara dikala seorang suami alhamdulillah punya istri yang salihah. Karena Nabi mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini punya ya penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatan yang tertinggi adalah dikala seorang suami punya istri yang salihah. Bagaimana gambaran istri yang salihah? Oleh hadis Nabi dikatakan, man idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau pandang istri kamu itu, dia demikian menyejukkan hati kamu, membahagiakan. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia demikian patuh kepadamu. Wa idza aqsamta alaiha abarratka. Kalau kamu bersumpah kepada dia, dia akan laksanakan. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau sekiranya kau tidak ada di dekatnya, dia pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta yang ada di dalam rumah tanggamu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahagia seorang suami punya istri yang salihah, yang tadi kalau dilihat demikian menyejukkan, membahagiakan, disuruh patuh. Ketika suaminya nggak ada di dekat dia, dia pandai menjaga dirinya dan pandai ia menjaga harta yang ada di dalam rumah tangganya. Ini dia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, di samping dia, anak kita punya prinsip-prinsip iman, ngerti agama, orang tua juga sudah mengarahkan dan sudah membimbing.
Bahagialah ketika anak kita itu kita lepas di dalam kehidupan berumah tangga. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan. Kemudian terkait dengan laki-laki, calon suami anak saya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, agama demikian menekankan nilai-nilai keagamaan dan kepribadian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian, hei bapak yang menjadi wali bagi anak gadismu, datang kepada kamu seorang pemuda yang kamu demikian senang dengan keberagamaannya, senang dengan akhlak dan kepribadiannya, dia minta anak gadis kamu nikahkan lelaki itu, pemuda itu dengan anak gadis kamu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak lakukan itu nanti akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa in kana fi," ya Rasulullah, kendati pun seperti yang Rasul katakan tadi, iya kata Nabi. Diulang oleh Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang pemuda laki-laki yang kalian senang dengan keberagamaannya, senang dengan akhlak kepribadiannya, dia minta anak gadis kamu, nikahkan laki-laki itu dengan anak gadis kamu itu. Kalau enggak, kata Nabi, akan jadi fitnah di muka bumi dan bencana yang sangat besar. Para jamaah yang saya muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita, dikala orang tua punya anak gadis, ketika menilai calon mantu yang ada, lihatlah keberagamaannya, lihatlah akhlak dan kepribadiannya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Penekanan yang dikatakan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak itu, pemuda itu apa? Pemuda beragama. Apa pemuda itu? Berkepribadian, berakhlak, beradab. Kita kan bisa melihat dari penampilan si laki-laki, calon suami anak saya, karena kata anak saya itu laki-laki pilihannya, rasanya itu. Cobalah lihat, cobalah tanyakan, sholatkah dia? Bisakah dia baca Quran? Ya, ini penilaian yang sangat mendasar. Coba lihat sikapnya ketika bertemu dengan ibu dan bapak sebagai calon mertua, kalaulah nanti memang jadi, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, tutur katanya, sikapnya. Nah ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kalau pemuda itu pemuda yang beragama, pemuda yang berakhlak dan berkepribadian, tentu akan menarik hati ibu dan bapak di awal mengenal dia. Di awal mengenal dia, ngomongnya Masya Allah, ya, tutur katanya merendah, terlihat hormat, memuliakan ayah dan ibu sebagai calon mertua. Nah, bisa dilihat. Nah, ketika memang ternyata baik agamanya, baik kepribadiannya, setelah dipertanyakan keturunan baik-baik, nah kalau anak kita suka,
lepaslah dia, izinkanlah dia, ikhlaskanlah dia untuk menikah dengan pemuda itu. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, karena memang agamanya bagus, kepribadiannya, akhlaknya, penampilannya demikian bagus, memenuhi standar penilaian agama. Dia cerita sholatnya nggak tinggal, baca Qurannya bisa, orang tuanya orang tua baik, saleh. Apalagi dia cerita, bapak saya sudah haji, ibu saya sudah haji. Ini kan pertanda baik. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ibulah, bapaklah yang menilai calon mantu itu. Yang dikatakan oleh agama adalah lihat keberagamaannya, lihat akhlak dan kepribadiannya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, jangan melihat yang lain. Ibu bapak, di dalam kehidupan kita yang namanya faktor keturunan memang iya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam bermasyarakat, kita memang punya kehormatan dalam kurung keturunan mulia. Kalau di Jawa ini ya ada keturunan ningrat dalam kurung Raden dan Roro. Ya. Kemudian ya di daerah lain juga punya keturunan terhormat. Itu memang iya. Tapi janganlah ibu dan bapak sebagai orang tua, kamu kalau tidak selevel dengan kita dalam bentuk keturunan, tidak selevel dengan kita dengan kekayaan, kemudian ayah dan ibu tidak setuju, padahal anak gadisnya sudah senang dengan pemuda itu. Orang tua yang tidak setuju karena orang tua yang mengandalkan faktor keturunan. Karena orang tua yang mengandalkan faktor kekayaan, faktor jabatan, kekuasaan. Kalau seperti itu, inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi, kalau kamu nggak nikahkan anak gadis kamu dengan pemuda yang beragama itu, dengan pemuda yang baik itu, ini nanti akan menjadi fitnah di muka bumi dan akan menjadi kerusakan yang sangat besar. Setiap anaknya mencalonkan calon suami, tapi karena si ayah ibu orientasinya keturunan, orientasinya kekayaan, pangkat, jabatan, akhirnya anaknya putus asa. Kalau begitu, ya udah nggak usah nikah. Akhirnya anaknya menjadi perawan tua. Ya habis, ayah ibu demikian kaku. Kalau bukan keturunan terhormat seperti kita-kita, ayah dan ibu nggak mau. Iya. Kalau dia tidak kaya seperti kita-kita, ayah dan ibu nggak setuju. Loh, kalau begitu kan ya berat nantinya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, makanya diingatkan oleh agama. Bapak, yang menjadi wali bagi anak gadis kamu, datang kepada kamu pemuda yang kamu senang dengan keberagamaannya, senang dengan kepribadiannya, akhlaknya. Dia minta anak gadis kamu, nikahkan. Kalau enggak nanti akan menjadi fitnah di muka bumi dan bencana yang demikian sangat besar. Setiap kali anak gadisnya nyodorkan calon suami, padahal baik, ditolak karena memperhitungkan faktor keturunan terhormat ningrat berdarah biru, akhirnya anak gadisnya putus asa. Karena demikian berorientasi kepada kekayaan dan jabatan, akhirnya anak gadisnya gak mau menikah. Sudah, gak usah menikah. Lah, kan kasihan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, enggak. Apalagi ya kita katakan ketika anak kita yang merantau mencari ilmu, kuliah, nun jauh di sana,
dia bergaul, dia berteman. Apakah harus satu suku, dalam kurung sama-sama suku Jawa umpamanya, sementara calon menantu itu anak Sumatera, anak Kalimantan? Iya, nggak disetujui. Kamu kalau nggak nikah dengan orang Jawa, saya nggak setuju, kata bapaknya kaku. Loh, anaknya udah merantau jauh di sana, jumpa dengan laki-laki beda suku, tapi agama pemuda itu bagus. Iya, akhlaknya, kepribadiannya, Masya Allah, baik. Tapi karena kesukuan yang kaku, karena kekayaan yang kaku, karena dengan orientasi, ya posisi dan jabatan kaku, akhirnya seperti itu. Sinyalir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi. Iya, akhirnya anaknya nggak mau nikah. Sudahlah, nggak usah. Bahkan kasihan. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, sekarang ini banyak orang tua yang galau. Anak gadisnya sudah usia berumah tangga, belum dapat jodoh. Barangkali belum ada tanda-tanda. Apakah memang si gadis tidak mau mengarahkan dirinya ke arah rumah tangga, berumah tangga, punya suami, karena memang asyik dengan pekerjaan, punya uang banyak, gaji besar, atau sebaliknya? Anak laki-laki masih belum mikir untuk menikah, padahal sudah usia menikah. Orang tua galau, anaknya ini gadis umur sekian udah usia menikah, tapi masih belum mikir tentang nikah. Yang laki-laki juga gitu. Nah, makanya ketika ada calon-calon, apakah calon istri, ibu bapak punya anak laki-laki, atau calon suami, ibu punya anak perempuan, kriteria agama yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus menjadi perhatian kita. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, saya selalu mengatakan, Pak Bu, saya bilang gitu, waktu bapak ibu menikah dulu, apakah bapak dan ibu, bapak umpamanya sudah punya rumah, sudah punya mobil? Kan belum, ya kan? Saya bilang belum. Loh, kenapa? Ya harus mensyaratkan kamu udah punya rumah, ya berani minta anak gadis saya sudah punya rumah, udah punya mobil. Kenapa bertanya seperti itu? Apakah ibu, apakah bapak dulu waktu menikah juga langsung punya rumah, sudah punya mobil? Lah kan enggak. Makanya bukan orientasi harta kaya, karena rezeki masing-masing. Ibu dan bapak dulu menikah belum punya rumah, belum punya mobil. Akhirnya setelah berumah tangga, bapak bekerja dengan sungguh, ibu pandai berhemat, akhirnya punya rumah, akhirnya punya mobil, akhirnya punya tabungan, investasi, bahagia. Ya memang gitu. Jadi Islam menekankan, orientasi yang ditekankan oleh agama adalah pilih calon mantu putri beragama, berkepribadian, pilih calon suami sebagai suami anak saya, calon mantu beragama dan berkepribadian. Bukan soal keturunan, bukan soal harta kekayaan, bukan karena jabatan dan pangkat. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika kita memperhatikan kehidupan Nabi bersama dengan sahabatnya dahulu terkait dengan rumah tangga, perkawinan, ternyata ada sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kalangan bawah, dalam kurung bekas budak, dapat orang terhormat seperti Bilal bin Rabah, muazin Nabi, orang Afrika berkulit hitam,
dapat saudara atau adik dari Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kekayaannya. Nah, ini para jemaah yang saya muliakan, demikian juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamarkan untuk Zaid bin Harisa, seorang wanita terhormat keturunan Quraisy, Zainab binti Jahsh. Semula pihak keluarga gak mau, gak setuju, tapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Potongan ayat di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-26, kata Allah, tidaklah sepantasnya bagi orang beriman, laki dan perempuan, kalau Allah sudah memutuskan, Rasulnya sudah memutuskan persoalan, kemudian mereka punya pilihan yang lain dari urusan mereka. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul, berarti telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Semula nggak setuju, semula nggak mau, akhirnya karena ditekankan oleh Nabi, mau. Jadilah perkawinan antara Zaid bin Harisa dengan Zainab binti Jahsh, keturunan terhormat orang Quraisy, kendati pun di dalam rumah tangganya ada permasalahan yang terjadi. Demikian juga para jamaah yang saya muliakan, adanya seorang yang bekas budak kemudian menikah dengan wanita terhormat dari orang Ansar, seorang yang namanya Salim. Dia ini adalah pembantu pelayan dari sahabat Abu Huzaifah Al-Yaman. Dia menikah dengan wanita terhormat Hindun bintil Walid bin Utbah bin Rabi'ah, seorang wanita terhormat di tengah orang-orang Ansar. Nah, para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Jadi agama enggak menekankan faktor keturunan. Agama tidak menekankan faktor harta, jabatan, pangkat, kekuasaan. Tapi yang ditekankan oleh agama adalah bagaimana dia dengan keberagamaannya, bagaimana dia dengan akhlak dan kepribadiannya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika anak kita dapat keturunan terhormat, alhamdulillah. Si gadis mengatakan, calon suami saya itu, laki-laki pilihan saya itu orang berketurunan mulia, orang keraton, ningrat umpamanya, ya baguslah. Anak orang kaya, ya baguslah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, bukan faktor keturunan, bukan faktor kekayaan, harta, jabatan, pangkat, duniawi dengan semuanya, bukan itu. Yang ditekankan oleh agama adalah keberagamaannya dan kepribadiannya. Untuk itulah ketika kita melihat gambaran kriteria di dalam mencari calon mantu, apakah mantu laki, ibu punya anak perempuan, bapak punya anak perempuan, atau sebaliknya, ibu punya anak laki-laki, bapak punya anak laki-laki, mencari mantu perempuan, yang ditekankan oleh agama adalah agamanya dan kepribadiannya, akhlaknya. Seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan menantu, alhamdulillah, menantu saya yang laki-laki itu sholatnya nggak tinggal, dia bimbing keluarganya dengan agama. Dia itu sungguh di dalam pekerjaan, bertanggung jawab, akhirnya dia itu berhasil, kepribadiannya, rasa hormatnya kepada mertua demikian sangat baik, bahagia kan punya mantu seperti itu. Sebaliknya juga demikian, alhamdulillah saya punya mantu perempuan, istri dari anak saya laki-laki. Mantu saya itu ya Allah hubungannya dengan saya bagus.
hormatnya, perhatiannya dengan kami semua bagus, ya bahagia. Karena cita-cita di dalam berumah tangga menurut pandangan Islam bukan hanya dua manusia ini yang menikah, menyatu, tapi akan menyatukan dua keluarga yang barangkali berbeda suku, berbeda tingkat posisi jabatan kehidupan duniawi, tapi dua-duanya terasa terikat dengan pernikahan yang mengakrabkan kedua keluarga. Pernikahan bukan pernikahan dua laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tapi juga pernikahan keluarga. Ya, ketika ibu dan bapak dipertanyakan tentang mantu yang ada, ibu akan cerita dengan rasa bahagia dan bangga. Ya, saya punya besan dari Kalimantan sana, orang Banjar. Kan? Ya, saya punya besan orang Sumatera dari Palembang sana. Cerita dengan kebahagiaan, cerita dengan rasa senang karena anak-anak yang dinikahkan betul-betul bahagia karena kriteria yang dikatakan oleh agama dipenuhi dan dilaksanakan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, saya mengatakan anak kita harus mengerti, kita juga harus mengerti. Ketika anak kita mengatakan, "Bu, saya sudah punya calon, Bu." Bagaimana anaknya? Ya, dia cerita. Kemudian ketika ketemu, Masya Allah, menarik hati saya. Iya, senang saya punya calon mantu seperti itu. Itu tadi, agamanya, kepribadiannya, akhlaknya. Akhirnya, karena memang sudah senang, anak kita juga senang, ya sudah. Ya cobalah, kamu datangkan orang tua kamu, kita berkenalan. Kalau memang kalian sudah oke, ya coba, ya pertemukan ayah dan ibu dengan orang tua kamu, dengan ayah dan ibu kamu. Kata ya ayah dan ibu kepada calon mantunya, bertemu, akrab, cerita, akhirnya disepakati, oke, kita nikahkan anak kita karena memang mereka sudah menyatu, sudah tidak bisa dipisahkan, diikhlaskan, didoakan sehingga berbahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah pandangan agama. Jangan menekankan faktor keturunan, ningrat. Orang suku Jawa mesti, saya nggak mau kalau punya mantu bukan orang Jawa. Kaya, punya posisi, kedudukan, pangkat, nggak. Yang ditekankan oleh agama, dia orang yang beragama, ibadahnya bagus, demikian juga kepribadian, akhlak menampakkan dia orang yang berkepribadian. Buktinya dia sangat memuliakan saya sebagai orang tua. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan di dalam kajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita terkait dengan masalah bagaimana cari calon mantu putrikah atau calon mantu putrakah. Sebab barangkali ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak anak gadisnya belum menikah, anak laki-lakinya belum menikah, barangkali nanti terjadi omong-omong, loh kamu kok masih belum ada pikiran sih untuk menikah? Umur kamu kan sudah cukup. Diarahkan, dibimbing untuk bagaimana kalau memang usia sudah cukup untuk berumah tangga, kita dorong untuk dia berumah tangga, punya istri atau punya suami. Demikian beberapa poin yang bisa saya jelaskan dalam tema kajian kita di pagi hari ini. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan ataupun masalah yang akan diangkatkan ke permukaan. Dipersilahkan untuk disampaikan agar bisa kita lebih tekankan. Monggo, saya dengar pertanyaan ataupun masalahnya. Bapak, monggo Pak. Saya tunggu. Silakan Pak. Waalaikumsalam.
pernikahan dengan ahli kitab. Katanya ada sebagian ulama menyampaikan Katolik dan dianggap masuk ahli kitab. Ada ulama membolehkan. Apakah ada sekarang ahli kitab? Para jemaah yang saya muliakan, istilah ahlul kitab, ya, itu untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu istilah ahlul kitab. Apakah orang-orang yang dikatakan ahlul kitab yang dulu dengan yang sekarang sama? Para jemaah yang saya muliakan, kondisi kehidupan sosial yang berbeda, yang membedakan, sehingga dulu terjadi pernikahan sahabat dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Dulu. Para jemaah yang saya muliakan, Islam dulu itu dominan. Islam dulu itu dominan, mewarnai, menguasai. Ketika ada seorang sahabat menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani, seperti sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, para jemaah yang saya muliakan, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menegur sahabat Hudzaifah karena dia menikahi wanita Nasrani. Ya, ceraikan wanita itu, kata Umar dalam suratnya. Kata sahabat Hudzaifah, apa kamu mengatakan haram? Kalau memang haram, saya ceraikan. Kata Umar, saya nggak mengatakan haram. Tapi saya takut, kalau kalian nanti akan mengabaikan, meninggalkan wanita-wanita beriman, muslimah, karena lebih tertarik kepada wanita Yahudi yang lebih cantik, wanita Nasrani yang lebih cantik, yang lebih berilmu, cerdas, saya takut. Nah, para jemaah yang sebaiknya, Umar bin Khattab tidak berani mengharamkan karena di dalam Al-Quran halal menikahi wanita ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, demikian juga sembelihannya. Umar tidak berani mengharamkannya. Seperti itu, dia yang negur Hudzaifah. Hudzaifah bilang, apa kamu bilang haram? Kalau memang haram, saya ceraikan. Enggak. Saya nggak mengatakan haram, tapi saya takut kalau kalian lebih tertarik kepada wanita Yahudi dan Nasrani sehingga meninggalkan wanita yang beriman, muslimah. Nah itu. Beda dengan anak dari Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Umar, dia mengatakan haram. Dia mengatakan haram. Alasan dari Ibnu Umar mengatakan, saya tidak tahu kesyirikan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang wanita yang mengatakan Tuhannya adalah Isa, Tuhan Yesus dalam keyakinan mereka. Itu kan sudah ada dari sejak dulu. Nah, para jamaah yang mengatakan Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, berani mengharamkan. Tapi terjadi pernikahan sahabat dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Itu tadi yang saya katakan, ketika ada seorang sahabat menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, wanita itu dibawa ke tengah-tengah kaum muslimin, hidup bersama dengan kaum muslimin. Itulah yang kemudian mempengaruhi wanita-wanita itu, akhirnya mereka masuk Islam. Sekarang Islam tidak mendominasi, Islam tidak mewarnai. Makanya majelis ulama di dalam fatwanya haram hukumnya menikah beda agama. Laki muslim, wanita Nasrani haram. Atau sebaliknya, wanita muslimah, laki-laki Nasrani haram. Akhirnya yang terjadi, mereka yang sudah saling cinta katanya pergi ke luar negeri, menikah di luar negeri. Dan kemudian mereka mengatakan, kami sudah menikah di luar negeri. Kalau di Indonesia, pengesahan pernikahan hanya melalui lembaga keagamaan. Kita orang Islam, ada KUA, Kantor Urusan Agama, yang akan menikahkan pemuda dan gadis, dan keduanya sudah dipastikan masing-masing muslim, beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau beda agama tidak akan dibenarkan, tidak akan dinikahkan.
Dulu ada pencatatan sipil, sekarang nggak ada. Makanya kalau mereka ini mau menikah beda agama, mereka pergi ke luar negeri, minta pengesahan dari luar negeri sana. Haram hukumnya laki menikah dengan wanita yang bukan Islam, sebaliknya juga demikian. Haram hukumnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim dalam kurung kafir. Itu fatwa dari Majelis Ulama, dan itu adalah suatu pedoman yang demikian menekankan kepada kita kalau memang akan menikah secara Islam, ya sama-sama Islam. Demikian. Lanjut, pertanyaan lain, masalah lain. Mau Pak? Waalaikumsalam. Begini Ustaz, ada laki-laki dan perempuan sudah saling cocok Ustaz ya. Tapi salah satunya yaitu misalkan si laki-laki tadi faktor agamanya masih kurang banget Ustaz. Nah, padahal mereka sudah saling cocok Ustaz. Bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya sendiri dan terhadap calon mantunya itu Ustaz? Apakah orang tua memberikan target kepada calon mantu itu, kamu misalkan Ustaz, kamu sebulan harus bisa harus bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, atau harus bisa menghafalkan Quran sekian juz, atau target-target lainnya Ustaz, untuk memperbaiki faktor agamanya yang masih kurang Ustaz. Bagaimana kiat-kiat orang tua itu Ustaz? Terima kasih. Para jemaah yang saya muliakan, ketika anak gadis kita bertemu dengan pemuda, kan kita tidak bisa memastikan keberagamaan si pemuda itu. Ya, yang jelas Islam. Bagaimana tentang sholat, tentang agama masih dinilai kurang. Nasihat mengingatkan. Saya tidak setuju dengan mentargetkan. Nasihat mengingatkan, nah, kamu nanti akan jadi pimpinan keluarga, sholat jangan ditinggalkan. Ya Bu, ya Om, ya Tante, katanya. Nah, nasihat, saya nggak setuju dengan target. Yang jelas, ya Islam. Nah, kemudian itulah nanti ketika dia main ke rumah, ya bisa diajak sholat berjamaah bersama, ya, atau ngaji bersama. Coba kamu apalah surat-surat pendek dari Al-Quran. Jadi tidak target dalam kurung menekankan, memaksakan, saya nggak setuju. Tapi menasihati, mengingatkan, iya. Sehingga tampaklah perubahannya dari sholatnya bolong-bolong, kemudian sekarang sudah menjadi sempurna 5 waktu. Dialog-dialog yang terjadi inilah yang akan membuat anak itu, calon mantu itu lebih baik. Jadi para jemaah yang saya muliakan, sentuhan-sentuhan bagaimana orang tua terhadap calon menantu yang tadi dikatakan agamanya sih kurang sih, tapi anak orang Islam itu tadi sholatnya masih bolong-bolong, ya baca Qurannya masih belum bagus. Nah, kita ingatkan, kita nasihati. Nah, pelan-pelan dia akan berubah, pelan-pelan dia akan memastikan dirinya untuk lebih baik dari yang awal, sampai nanti akhirnya dinikahkan. Saya melihat permasalahan ini menasihati, mengingatkan, menyampaikan. Sebab ya dia nanti akan jadi pimpinan keluarga. Anak kita jadi istri dia, dan akan lahir dari rumah tangga itu anak-anak kita kan. Kita cucu-cucu kita, dan kita kan menginginkan agar cucu-cucu kita itu kan cucu-cucu yang beragama, yang punya nilai agama dari orang tuanya yang sudah mendidik dan mengarahkannya. Yang paling penting terkait dengan poin ini, anak gadis kita yakin bahwasanya laki-laki itu calon suaminya akan bisa lebih baik. Akan? Jadi anak gadis kita yang harus menjadi perhatian kita. Kamu yakin bahwasanya dia nanti akan bisa bimbing kamu, mengimami dalam sholat berjamaah di tengah keluarga?
Ya, yakin dia. Karena memang dia sudah ya coba untuk menelusuri, mendalami si laki-laki tersebut. Nah kalau memang dia sudah oke, ya kita restui dan kita nikahkan. Jadi nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Kami keturunan santri harus dengan keturunan santri, nggak bisa. Anak gadis kita keluar, anak laki-laki kita keluar merantau mencari ilmu, nun jauh di sana. Akhirnya mereka ketemu. Pokoknya yang dasar pertama adalah Islam dan sholat. Kendatipun sholatnya tadi dikatakan belum sempurna. Kamu sholat dah? Sholat. Tapi masih ada yang ditinggalkan dari sholatnya. Nah kan? Bagaimana kita mengingatkan dan menasihati sehingga akhirnya nanti dia menjadi seorang suami yang baik bagi istri dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya dengan dia yang menekankan nilai-nilai keagamaan. Seperti itu tentang poin yang menjadi permasalahan. Lanjut, masih adakah ibu punya pertanyaan? Punya calon mantu untuk nanti dinikahkan? Bagaimana gambarannya? Pak, punya pertanyaan lain? Masalah lain? Nggak ada kah? Oke, kalau nggak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, para coba yang saya muliakan. Saya demikian menekankan poin keberagamaan dan kepribadian ini. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Alangkah bahagianya kita kalau sekiranya punya mantu, baik mantu laki atau mantu perempuan, orangnya beragama, orangnya berkepribadian, hormat, memuliakan kita sebagai orang tua. Dan kemudian anak-anak mereka dalam kurung cucu-cucu kita tumbuh menjadi cucu-cucu yang saleh, yang salihah. Bahagia kita. Dan itu tampak umpamanya bagaimana cucu-cucu kita itu dididik dengan sholat, ya, dididik dengan bisa baca Al-Quran. Inilah yang membahagiakan kita. Karena yang kita harapkan dikala kita sudah meninggal dunia adalah doa anak yang saleh, doa anak yang salihah. Dan kalaulah bisa satu keluarga dalam kurung ayah, ibu, ya, dengan anak-anaknya, dengan cucunya, satu keluarga yang kita katakan keluarga yang terdekat. Saya sampaikan keluarga yang terdekat itu hubungan ke atas satu, hubungan ke bawah satu. Jadi anak-anak kita dengan kita, ayah dan ibu. Kemudian dia, anak kita dengan anaknya, cucu kita. Ini yang namanya keluarga terdekat. Satu ke atas, satu ke bawah. Ya, satu ke atas, satu ke bawah. Ya, ini yang namanya keluarga. Dikala keluarga dalam kurung yang terdiri dari ayah, ibu dengan anak-anaknya, kemudian dengan ayah, ibu dari laki-laki yang ada, suami atau istri yang ada, kita sebagai orang tua, ini yang nanti di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana bisa kumpul keluarga di surga. Ya, berdasarkan ayat di dalam surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucunya beriman juga, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga dan kami tidak kurangi amal mereka sama sekali. Masing-masing orang dengan apa yang dilakukannya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya menyimpulkan kalau di dunia sekarang ini kumpul keluarga membahagiakan, contoh hari raya anak kita datang bawa anak-anaknya, cucu-cucu kita bahagia kumpul keluarga di dunia. Ya. Dan nanti akan bisa kumpul keluarga di surga ketika anak-anak kita dan cucu-cucu kita juga berhasil masuk surga. Nah, untuk masuk surga itu kan tentu beragama. Kan itu dia, nggak mungkin masuk surga nggak beragama atau beda agama.
Inilah yang harus kita ingatkan semuanya. Anak-anak kita ingatkan, cucu-cucu kita insya Allah masih bisa kita ingatkan, karena ya kita masih ketemu dengan cucu-cucu kita yang ada, terutama sekali dalam kesempatan kumpul keluarga di hari raya Lebaran. Kita kan kumpul keluarga, disitulah kita mengingatkan anak-anak kita, termasuk juga cucu-cucu kita, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah, cucu-cucu yang saleh dan salihah. Demikian harapan dan cita-cita kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.